pagi anak. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa, penukan yang depan dulu. Agung ke depan, Gibran, Minggu depan. Rapikan meja kursi. Oke, meja kursi rapi. Berdiri dulu, mohon berdiri. Lihat atas, kiri, kanan, bawah, dan tampak di pungut. Tampak dibersihkan. Bersih, Pak. Oke, sudah bersih? Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa berdoa dulu. Saya minta Agung maju ke depan. Agung, pimpin kawannya berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Siap? Diri. Ucapkan salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Tahan dulu. Oke, Bapak absen dulu ya. Ya. Ketua kelas siapa yang masuk kira-kira? Banyak, Pak. Tanya. Ya. Nah, saya absen Pak. Agung hadir. Ahmad Arjun. Apa? Ada keterangannya? Ada. Tapi keretanya mau berdiri juga, Pak. Oh iya. Jun. Baik, sekarang kita menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi tema kita hari ini adalah mengukur resistor. Ada di bawah resistornya? Ada. Yang di bawah tolong ditunjukkan. Dikeluarkan boleh resistornya. Ada. Ya. Nanti indikator dan tujuan pembelajarannya nanti sekalian Bapak sampaikan melalui PowerPoint ya, nanti dari Bapak tulis. Kemudian Bapak ingin sampaikan pentingnya mempelajari penggunaan multimeter ya. Kenapa sih harus kamu kuasai menggunakan multimeter? biar tahu mengukur arus, Pak. Nah, Besar hambatan. tapi yang paling penting kita sebagai orang listrik, nah biasanya pada saat bekerja itu memerlukan atau membutuhkan alat bantu ya, alat bantu salah satunya adalah pengukuran. Terutama nanti pada saat kamu melakukan pekerjaan reparasi, multimeter itu penting sekali ya, penting sekali kamu kuasai penggunaannya, prinsip kerjanya dan fungsinya ya, karena nanti akan sangat mempermudah pekerjaanmu di dunia nyata, terutama dalam hal kelistrikan, pengukuran kelistrikan ya. Terkait dengan penggunaan multimeter, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang resistor ya. Resistor itu apa? Tahanan. Nah, hambatan atau tahanan dalam suatu rangkaian listrik ya kan? Nah, minggu lalu kita membahas tentang resistor dengan kode warnanya. Nah, sekarang kita mengukurnya. Jadi kita akan mengukur kemudian membandingkan dengan hasil pembacaan kode warna. Ya. Baik semuanya, silakan perhatikan ke papan tulis slide yang
saya berikan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Apa? Dasar listrik dan elektronika. Itu nama mata pelajarannya. Bahasan kita hari ini adalah Pengukuran tahanan. Pengukuran tahanan. Oke, silakan diperhatikan. Tuh. Kompetensi dasar yang harus kamu kuasai untuk mata pelajaran ini. Nah, Hendra, cepat dibacakan, Hendra. 3.8. Menerapkan pengukuran tahanan resistansi listrik. Atau resistan listrik. Kemudian yang kompetensi keterampilannya, Eki, baca Eki. 4.8. Ukuran tahanan resistansi listrik. Nah, jadi setelah kamu menerapkan pengukuran resistansi, jadi ini kompetensi pengetahuannya ya, kamu paham, kemudian kamu bisa menerapkan, maka dilanjutkan dengan kompetensi keterampilannya, actionnya. Nah, actionnya itu 4.8, yaitu melakukan Pengukuran tahanan resistan listrik. Oke. Nah, diperhatikan ya, tujuan pembelajaran yaitu ada pengetahuan dan keterampilan ini yang akan kamu capai nanti setelah pembelajaran ini ya. Oke, silakan diperhatikan materi kita hari ini yaitu menggunakan multimeter analog. Nah, kan pengertiannya. Nah, apa itu multimeter? Multimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur listrik, tegangan listrik dan Satu-satu. Multimeter analog. Ada ya alatnya ya? Kalau nanti kita Testing. testing kita praktekkan langsung. Itu bagian-bagian dari multimeter. multimeter. Kemudian komponen dan fungsinya. Sambil memperhatikan slide, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bapak perjelas percepat sedikit ya. Ya, Pak. Oke. Nah, cara membaca hasil pengukuran. Ada rumusnya ya? Ada. Saya bacakan rumusnya apa nanti? Hasilnya. Skala yang ditunjuk jarum per skala maksimum dikali batas ukur. Nah, maksudnya nanti hasilnya adalah skala yang ditunjuk jarum itu berapa. Nah, misalkan ditunjuk ini ya. Nah, skalanya berapa? Terbaca nanti ya. Kemudian dibagi dengan batas skala maksimum. Skala maksimumnya ada di mana? Skala maksimumnya ada di Bawahnya. Nah, ada di ujungnya itu. Nah, kemudian dikali dengan batas ukur. Batas ukurnya ada di switch selektornya. Batas ukurnya ada di switch selektor. Tadi udah ya. Telu. Nah, kembali diperhatikan di papan tulis yang akan kita lakukan hari ini yaitu mengukur resistansi atau nilai hambatan suatu resistor, yaitu dengan multimeter analog, yaitu dengan apa? Bagian ohmmeternya. Jadi silakan diperhatikan tuh ya. Pertama, atur Posisi saklar selektor ke posisi OHM. Lanjutkan dengan Pilih skala sesuai dengan perkiraan OHM yang akan diukur. Biasanya diawali ke tanda X yang artinya adalah kali. Selanjutnya, Hubungkan prob ke komponen resistor. Tidak ada polaritas, jadi boleh terbalik. Jadi boleh bolak-balik bebas ya. Ya, Pak. Resistornya ini mau colokan ke sini boleh bebas. Tidak ada polaritas. Yang terakhir baru di Baca hasil pengukuran display multimeter. Oke, selanjutnya setelah mempelajari yang saya sampaikan di slide di papan tulis tadi, sekarang silahkan membentuk kelompok berlima-lima. Jadi kelompoknya saya tentukan ya. Kelompoknya saya tentukan berdasarkan
berdasarkan yang sudah saya pilih. Berlima-lima ya. Ya, Pak. Berlima-lima. Saya sebutkan namanya, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 Agung Satrio, kemudian Yoel, kemudian Ahmad Farijal, Wahyudi. Sudah berapa? Berlima, berempat? Langsung masuk ke kelompoknya. Langsung menyusun ke kelompoknya. Baru berempat ya, tambah satu lagi. Sony sudah masuk ya. Sylvia masuk kelompok 1. Silakan. Kemudian kelompok 2 dimulai dari Ajis. Ajis nanti ngumpul ke sini ya. Ajis ini dengan Ringo. Kemudian Rizky Maulana, ngumpul ke sini. Rizky Maulana. Ahmad Zakaria. Sudah berapa? Baru 4. Tambah satu lagi Alpian. Kemudian kelompok 3 berarti dimulai dari Anggi. Kemudian pilihkan dulu Anggi. Rizky Firmansyah. Mana? Nah, ngumpul jadi satu sesuai dengan kelompoknya. Kemudian Ferdi dilanjutkan dengan Diki, tidak masuk ya. Dwi sudah berapa kelompok 3 anggotanya? 1, 2, 3, 4. Satu lagi Eki masuk ke kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 Ibran Hendra. Isma masuk ya? Sudah tamat ya? Isma. Kemudian Nopagan, Noprianus. Sudah berapa? 4 baru ya? Satu lagi Krismanto. Masuk. Rado. Sisa siapa yang belum nih? Sendiri. Hari ini yang masuk banyak ya? Berarti ini boleh gabung ke Ibran. Kelompok. Tunggu. Agung. Ada dulu. Ke kelompok Eki. Ya. Tiga. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Dibentuk kelompoknya masing-masing. Dia sudah masuk kelompok masing-masing. Setelah masuk ke kelompok masing-masing, silakan ambil LKPD. Masing-masing kelompok silakan nanti mengerjakan LKPD kelompok 1, kelompok 2. Nanti apa yang ada di LKPD dibaca kemudian dikerjakan. Ini ditaukan dulu. Tiga. Nah, penggunaan apa? Multimeter tadi sudah disampaikan di slide di papan tulis ya. Karena kita akan mengukur resistor, maka selektornya harus dipilih ke ohm, yang ohm ya. Kemudian penggunaan tombol jangan sembarangan ya. Jangan kuat-kuat, tetapi sesuaikan dengan tetapi sebisa mungkin searah jarum jam. Jadi misalkan kamu nanti ingin mengopkan, jangan dibalik ya, tapi harus searah jarum jam. Nah, searah jarum jam seperti ini ya. Begini tidak boleh sebenarnya. Oke. Kelompok yang lain bisa dipahami. Nah, sebelum kamu mengukur menggunakan
ohmmeter, baca dulu nilai resistor berdasarkan kode warna. Kemudian hasil bacaannya silakan dimasukkan ke lembar yang ada di LKPD di halaman terakhir ya. Di halaman terakhir itu adalah tabel untuk mengisi hasil bacaan kamu terhadap kode warna resistor tersebut. Jadi nilai resistornya berapa, nanti silakan diisikan. Cek, Pak. 3. Nah, gelang ke-1 warnanya apa? Masukkan ke sini. Warnanya apa? Gelang ke-1. Coklat. Coklat, tulis coklat. Nah. Selanjutnya apa? Gibran? Merah. 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 Kemudian gelang kedua warnanya merah. Nah. Kemudian selanjutnya apa Gibran? Gelang ketiga coklat lagi. Nah, yang keempat apa? Terakhir silver atau perak. Nah, nanti silakan dibaca sesuai dengan yang sudah kita pelajari ya. 3. Kalau sudah dihitung resistornya, tinggal masukkan ke tabel di LKPD tadi. Coba dilihat lembar terakhir tadi. Oh, kamu malah hitung ke lembar kertas lain. Ini sudah disiapkan tabelnya. Ini. Nah, ini gelang ke-1 warnanya apa, kemudian bobotnya berapa, masukkan. Ini tinggal pindahkan situ ya. Oke. 3. Nah, untuk kelompok ini sudah dimasukkan ke tabel hasil pembacaan kode warnanya. Sudah. Sekarang hasilnya berapa ini? Nah, tulislah di sini. 120 apa? Ohm. 120 ohm, betul. Nah, tulis di sini hasilnya. Hasil pembacaan kode warna. Terus 20 satuannya ohm, tulis satuannya. Kemudian toleransi bawahnya berapa? 10%. 10% kali ini nanti dapatnya berapa? Sudah pernah kita bahas waktu itu kan? Kemudian berarti kan nilai minimal segini, nilai maksimal di sini. Tulis dulu, ya. Oke. Kemudian untuk yang ini juga sudah dimasukkan. Berapa hasilnya? Bobotnya ini hasilnya ini coklat berapa? Nah, 1 tinggal ditulis 1. Masnya? Lanjut ke kelompok yang ini. Sudah hasilnya. Berapa satuannya? Kilo, 100 kilo. Berapa? Ini 1. Oh, nah 100 oke. Dibetulkan. Pak, ini toleransi bawah dan toleransi atas ini. Untuk nilai toleransi bawah itu artinya nilai minimal, ya kan? Nilai minimal dari 120 ohm. Nah, sekarang isinya nilainya berapa? Toleransinya berapa itu? Bukan toleransinya 10%, berarti 120 dikali 10%. Berapa tadi hasilnya? 12. Berarti nilai toleransi bawahnya adalah 120 dikurang 12 dong. Nah, berapa? 120 dikurang 12. 108. Berarti nilai toleransi bawahnya 108 ohm. Nah, kemudian untuk nilai toleransi atasnya tinggal ditambah. Kalau tadi dikurang 12, kalau atasnya berarti 120 ditambah 12. Nah, kelompok yang lainnya paham ya? Isi nilai toleransi atas dan bawah. Apa? Alfian? Sama? Belum tahu. Nah, waktu itu sudah kita bahas ya. Kamu dapatkan hasil dari kode warna berapa? Berapa hasilnya? 10%.
1000 ohm plus minus 5%, toleransinya 5%. Nah sekarang toleransi bawahnya berarti 1000 dikali 5%. Nah, coba boleh dikeluarkan kalkulatornya. 1000 dikali 5% berapa? Dikali 5% berapa? Berapa? 50. Nah berarti 1000 dikurang 50 berapa? Nah ini berarti nilai minimalnya 950, tulis 950 tulis. Iya, toleransi bawah berapa tadi? Jis? 950. Nah berarti ya Jis, toleransi atasnya berapa? Tinggal ditambah 50. 1000 ditambah 50. Nah, 1050. 3. Nah sekarang mengukur hasil bacaanmu tadi berapa kelompok ini? 1000. Hasil bacaan berdasarkan kode warna, nilai resistornya adalah 1000 ohm. Sekarang kita ukur betulkah 1000. Nah silakan pegang itu multimeternya. Pegang multimeternya berdasarkan panduan yang ada. Ya, pegang multimeternya, hidupkan dulu. Itu berapa tadi nilainya? 1000 ya. 1000 berarti ambil ke skalanya berapa itu? Ada berapa? Kali 1 kali 10 kali, nah itu kali 1K. 1K itu artinya 1000. Nah, coba probe-nya dimasukkan. Tadi tidak ada polaritas, berarti boleh bolak-balik ya. Nah, dibaca berapa? 100? Yang mana? Cari yang 1000. Mana 1000 ohm? Ini kan 100 koma berapa itu? 150. Kemudian dikali dengan skalanya berapa? Skalanya 30. Ya. Ini batas ukurnya. 1000. Nah, hasil pengukurannya berapa tadi? Itu coba dilihat di depan. Hasilnya, hasil akhirnya adalah didapat dari skala yang ditunjuk oleh jarum. Kemudian dibagi skala maksimum. Nah, skala yang ditunjuk oleh jarum berapa? Nah, dibagi dengan skala maksimumnya berapa ini? Tarik ke ujung sini berapa? Dilihat di sini angkanya berapa? 500 ya kan? Nah, berarti 10, berapa tuh? Kok di sini kan 15, berarti anggaplah 12 ya. 12 dibagi. Nah, berarti skala yang ditunjuk oleh jarum berapa, Jis? 12. Kemudian skala maksimumnya berapa, Jis? 500 dikali dengan batas ukur. Batas ukurnya berapa? Ini tuh batas ukurnya 1K itu berapa? 1000. Nah, coba hitung berapa hasilnya. Ditulis di kertas coret-coretannya. Berarti 12 dibagi 500 dikali 1000. Nah, silakan dihitung. Nanti hasilnya berapa? Nah, ini silakan diukur. Berapa hasil kode warnanya? 120. Nah, sekarang silakan diukur menggunakan multimeter. Nah, berapa dapatnya tuh? 150. Tinggi sekali. Rumusnya? Dilihat rumusnya tadi. Nah, ini dia harusnya kan ini 20 berapa? Dari sini bacanya 20, ini kan 25. Berarti lebih itu anggaplah berapa tuh? Berapa strip? Lebihnya anggaplah 2 kayaknya ya. Nah, tulis di rumusnya 27. Berarti hasil pengukuran multimeter enggak apa-apa di sini aja 27. Kemudian itu apa rumusnya? Skala maksimumnya berapa? Skala maksimumnya mana?
bagi 27 tadi hasil pengukuran dibagi skala maksimumnya. Ya, coba bagi dulu. Nah, berapa dihitung? Berapa hasilnya? Oke, setelah melakukan kegiatan ini yaitu membaca nilai resistor berdasarkan kode warnanya, kemudian mengukurnya menggunakan multimeter analog. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan, siapa? Aji cepat. Kelompok 1 bacakan hasilnya. Kemudian berdasarkan pertanyaan di awal, nanti di keterangan itu berarti kesimpulan ya. Keterangannya apa? Apakah ada di antara kelompokmu itu yang hasil pembacaan kode warnanya misalkan 100 ohm, ternyata setelah diukur menggunakan multimeter nilainya berbeda. Kalau berbeda masih di bawah toleransi, misalkan nilai rendahnya 95, berarti kalau bacaan alat ukurnya 95 masuk kategori bagus ya, karena masih di dalam toleransi atas dan bawah. Tetapi apabila jauh di bawah itu, maka kesimpulannya nanti silakan disimpulkan sendiri. Oke, silakan kelompok 1 mulai presentasi. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengukuran resistor. Kelompok 1 siapa aja jadi anggotamu? Kelompok 1 Ajis, Alfian, Rizky, Ringo sama Zakaria. Arya. Hasilnya berdasarkan pembacaan kode warna berapa? Bacakan hasilnya. Hasilnya 1000. Berdasarkan apa dulu? Berdasarkan bilang pertama warna coklat, yang bilang kedua warna hitam, bilang ketiga warna merah, yang keempat emas. Bobotnya coklat 1, hitam 0, merah 0, emasnya 5%. Jadi hasilnya 1000 OHM plus minus 5%. Toleransi bawahnya 950 OHM dan toleransi atasnya 1050 OHM. Hasil pengukurannya berapa? Hasil pengukurannya 28. 28? Ya. 28 ohm. Berarti kesimpulannya apa? Dari Kesimpulannya resistornya rusak. berarti kesimpulannya di kelompok Ajis resistornya rusak. Maka hasilnya jauh di bawah itu. Ya? Ya. Itu? Oke. Dan hasil Hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, silakan. Lanjut ke kelompok 2, silakan. Siapa? Kelompok 2. Ayo, Pak Awan. Selamat pagi semuanya. Jalan siap. Kelompok kedua. Bilang pertama coklat, bilang kedua merah, bilang ketiga coklat, bilang keempat merah. Bobotnya coklat 1, merah 2, coklat 1, merah 10%. Hasil 120 ohm. Toleransi bawah 108 ohm. Toleransi atas 132 ohm. Hasil pengukurannya 600 ohm. Hasil pengukurannya 600 ohm. Jauh sekali ya? Ya. Keterangannya resistornya rusak. Kesimpulannya resistor yang diukur oleh kelompok 2 juga rusak. Ya. Gitu. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Selfie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari
gelang 1, 2, dan 3 100 OHM dan gelang 4 emas 5%. Toleransi bawah 95 OHM, toleransi atas 105 OHM. Hasil pengukuran 102 OHM dan kesimpulannya kondisi resistor baik. Ya, kesimpulan dari kelompok 3 kondisi resistor Baik. baik ya. Karena nilainya masih di bawah, masih di antara toleransi tersebut. Oke, kelompok 3 terima kasih. Oke. Oke. Setelah presentasi, nah, sekarang silahkan ditulis di LKPD-nya di bagian bawah, di bagian terakhir itu ada kesimpulan kan? Nah, silahkan disimpulkan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Kesimpulannya yaitu mengapa hasil pengukuran dengan hasil pembacaan kode warna berbeda. Jadi kesimpulannya apa? Salah satunya adalah bisa jadi resistornya rusak. Kemudian kesimpulan berikutnya nanti silakan ditambahkan sesuai dengan hasil referensi yang tadi sudah kamu kerjakan ya. Jadi pada saat diskusi apa kesimpulannya? Setelah membuat kesimpulan, nanti silakan salah satu kelompok membuat kesimpulan, yang lainnya merapikan alat-alat dan bahan praktek. Silakan satu saja membuat kesimpulan, yang lainnya silakan dikumpulkan alat dan bahan prakteknya. Ditaruh ke depan dulu. Oke, dikumpulkan dulu semua. Kesimpulannya apabila sudah selesai membuat kesimpulan, boleh dikumpulkan LKPD-nya ke depan juga. LKPD-nya boleh dikumpulkan ke depan. Kemudian tetap berada di kelompok. Tetap berada di kelompok. Oke, kelompok 4 silakan dikumpulkan. Kelompok 4. Sudah semua ya? Sudah semua. Nah, sekarang mohon perhatiannya. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran ini, maka silakan sampaikan kira-kira apa yang bisa kamu evaluasi, apa yang bisa kamu simpulkan, atau apa yang ingin kamu sampaikan ke pihak sekolah terkait dengan pembelajaran ini, terkait dengan sarananya kurang dan sebagainya, atau seperti apa. Silakan sampaikan sebagai evaluasi dari pembelajaran kita. LKPD-nya sudah bagus atau belum? Silakan salah satu menyampaikan. Boleh Selvi diwakili. LKPD-nya menurutmu mudah dipahami atau tidak, sarananya kurang? Silakan. Boleh berdiri. Silakan Selvi. Menurutmu? Kalau menurut Selvi, LKPD-nya mudah dipahami. Terkait dengan alat dan bahan? Kalau buat alatnya Kurang ya? Kurang atau kurang. Kurang ya? Karena tadi ada beberapa kelompok yang pinjam ya. Selain itu, secara keseluruhan pembelajaran kita hari ini Sudah baik. baik. Thank you Selvi, silakan duduk. Yang lainnya ada yang mau komentar? Sudah ya? Oke, terima kasih. Tadi kalian sudah membuat kesimpulan, kemudian Selvi sudah memberikan evaluasi, kritik dan saran terhadap pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelum kita akhiri, Bapak ingatkan dulu nanti di pertemuan selanjutnya
masih bahasan kita masih seputar multimeter ya, tetapi objek yang kita ukur lain. Hari ini kita ukur apa? Resistor. Resistor menggunakan Multimeter. multimeter atau multitester. Nah, pertemuan selanjutnya objek yang kita ukur adalah tegangan ya, tegangan DC, tegangan AC. Tetap menggunakan multimeter. Jadi untuk pertemuan selanjutnya dipersiapkan ya. Jadi pada saat kita masuk kalian tidak lagi bingung mau ngapain, ya kan? Kalau bisa nanti pada saat kita sudah masuk sudah banyak yang ingin kalian tanyakan ke saya ya, karena kalian sudah membawa bekal dari rumah, terutama terkait dengan mengukur tegangan AC DC menggunakan resistor. Menggunakan multimeter. Gara-gara saya bisa jadi bakal ya. Selanjutnya alat dan bahan sudah dikembalikan semua? Kalau begitu saya minta sekali lagi berdiri, dicek kanan kiri atas bawah, kalau ada sampah dipungut. Lalu kita meninggalkan ruangan ini ya, dipungut dulu, dibuang ke tempat sampah. Oke, silakan dibuang. Sudah. Oke, sudah rapi ya? Sudah yakin tidak ada sampah di ruangan kita? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita berdoa dulu. Silakan ke posisi. Tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Baca pokoknya nanti kita berdoa bersama-sama. Oke, dirapikan buku bolpennya dirapikan dulu. Jangan ada ketinggalan. Sudah rapi ya? Oke. Baik, sebelum kita akhiri, kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Saya minta salah satu untuk mewakili temannya. Ayo, siapa cepat? Saya, Pak. Nah, berarti silakan pimpin temannya berdoa sebelum pulang. Berarti doa pulang ya. Berarti ambil sikap, ambil posisi berdoa. Jadi cepat. Oh, karena oke, silent please, ambil sikap berdoa. Silakan berarti. Ya teman-teman, mari kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang pada agama Islam, izinkan saya memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Siap. Berdiri.